Tuhan, hari ini kita bisa kembali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia memang Allah Elohim, Allah yang mempunyai semesta ini, dan Dia sudah menang dari kematian, bahkan Dia kembali ke surga. Nah, saudara, ada banyak orang Kristen yang kurang mengerti, bahkan tidak tahu, apalagi memahami kenapa kok kita harus merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kita tahu bahwa tanggalan kalender itu merah. Kalau kalender saja bisa menandakan tentang tulisan ada keterangan kenaikan Isa Al-Masih, berarti dunia ini mengakui bahwa Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang mempunyai langit bumi. Nah, saudara-saudara, sebetulnya apa sih arti atau definisi dari kenaikan Tuhan ke surga? Saudara, pengertian dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak lain adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematian. 40 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematian, dan itu disaksikan langsung, ya, disaksikan langsung oleh murid-murid Yesus pada waktu Dia terangkat ke langit, lalu tertutup oleh awan, lalu Dia sudah kembali ke surga. Ayat itu ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tapi saya tidak bacakan sekarang. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tetapi saudara, bukan itu yang akan saya bahas pagi hari ini. Saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini adalah tujuan dan tanggung jawab Yesus naik ke surga. Tujuan dan tanggung jawab Yesus naik ke surga. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa kok Dia harus kembali ke surga? Kenapa tidak sebaiknya Tuhan Yesus itu di bumi saja, supaya bisa menyadarkan setiap orang berdosa, dia berbalik, dia bertobat. Kenapa tidak ditinggal di bumi aja? Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Saudara, ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 23. Kita baca, ini jawabannya. Yohanes 8, Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Yohanes 8 ayat 23. Dia berkata demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini jawabannya. Jadi kenapa kok Tuhan Yesus tidak tinggal di bumi? Karena Tuhan Yesus bukan warga negara bumi. Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Sekalipun secara jasmani Dia memang lahir di dunia ini lewat perawan Maria, tapi Dia bukan berasal dari bumi. Mungkin gampangannya saya bisa katakan Dia numpang tempat untuk lahir. Nah, saudara-saudara, dalam Yohanes 8 ayat 23 ini membuktikan bahwa Yesus adalah penguasa sorga
dan dia harus kembali kepada surga. Dia tidak cuma penguasa surga, tapi dia penguasa bumi ini. Itu sebabnya dia disebut sebagai Allah Elohim, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, sama halnya ya saudara, seperti kita. Pada saat kita bepergian keluar dari rumah untuk satu urusan, untuk satu keperluan, pasti setelah selesai kita pulang ke rumah. Yesus pun sama. Dia selama berada di bumi ini dan dalam 3,5 tahun pelayanannya, tugas dia sudah selesai. Dia harus kembali kepada Bapanya, kepada rumahnya yang di surga. Nah, saudara, sekarang kita melihat tujuan Yesus ke surga dan tanggung jawab apa yang Yesus berikan atau tinggalkan pada waktu dia saat di bumi ini. Apa itu? Yang pertama, saudara, kita melihat tujuan Yesus ke surga ini apa? Pasti dia punya tujuan. Sama kayak kita punya tujuan di dalam kita melakukan kewajiban kita masing-masing. Di dalam rumah tangga kita punya tujuan. Yesus pun punya tujuan. Nah, ada banyak tujuannya, tapi saya cuma menulis 2 saja. Yang pertama, tujuan Yesus kembali ke surga supaya dia mendewasakan murid-muridnya, mendewasakan umatnya. Kenapa kok harus demikian? Saya ajak saudara membaca di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Tapi saya cukup membacakan ayat 7 sampai 11 saja ya. Berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara, kenapa Yesus ingin mendewasakan murid-muridnya pada waktu itu? Termasuk yang ada di era modern ini, saya dan saudara. Sekarang kita bayangkan, kalau sosok atau figur Yesus dalam wujud fisik manusia itu tetap ada di bumi ini sampai sekarang, maka kita tidak bisa saudara-saudara melihat penggenapan Tuhan untuk umatnya di bumi ini. Salah satu alasannya apa? Pada waktu murid-muridnya masih bersama-sama dengan Yesus, murid-muridnya ini mendewakan Yesus. Kelihatannya benar ya, karena Yesus memang Tuhan. Tetapi yang salah, yang keliru di sini adalah dia mendewakan tubuhnya, fisiknya, keberadaannya Yesus ada di bumi ini. Jadi selama 3,5 tahun murid-muridnya bersama Yesus, Yesus sudah kasih dia pengayoman. Yesus sudah memberikan pengajaran. Bahkan Yesus sudah memperlihatkan mujizat-mujizat di mata murid-muridnya. Mujizatnya apa saja? Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya lihat. Yesus membangkitkan orang mati, murid-muridnya ada yang melihat, ada yang hanya mendengar. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit,
Murid-muridnya melihat. Jadi murid-muridnya melihatnya di sini begini loh. Wah, guruku. Ini luar biasa. Lalu apa-apa bergantung kepada Yesus. Disinilah Tuhan tidak mau mereka selalu bergantung kepada Yesus. Lama-kelamaan mereka tidak bisa bertumbuh, saudara-saudara. Sama dengan sikon sekarang ini. Kalau tidak ada pandemi, mungkin iman kekristenan orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dia tidak punya inisiatif untuk melakukan penyembahan pribadi kepada Tuhan di rumahnya masing-masing. Tetapi lebih banyak waktu saudara ini dituntut Tuhan untuk di rumah itu punya inisiatif. Inisiatifnya apa? Ya berdoa. Inisiatifnya apa? Ya baca Alkitab. Dan dua ini coba dilakukan, waktu semakin banyak buat kita. Ya terutama buat saudara yang masih bekerja tentu tetap ada pengaruhnya. Tapi saudara-saudara tidak hanya bisa bergantung, aku nunggu kalau ibadah baru aku disegarkan rohaninya. Tidak cukup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak cukup. Di rumah harus ada inisiatif membangun rohaninya sendiri. Tuhan mendidik murid-muridnya. Ini kalau tidak ditinggal, murid-murid ini tidak akan punya inisiatif. Apa-apa bergantung, bertanya sama gurunya, sama Yesus. Saya yakin saudara-saudara, kita semua yang punya anak, saudara tidak akan selama-lamanya akan membimbing dia, apalagi akan menggendong dia. Tidak akan selama-lamanya. Ada saatnya saudara akan terpisah dengan anak saudara, supaya dia mandiri, supaya dia punya tanggung jawab. Tidak mungkin dia SMP ke SMA, saudara terus keloni tidurnya. Tidak mungkin, saudara-saudara. Mau berangkat ke kuliah, tak bawa kedok susu ya, tidak mungkin. Dia mau berangkat kerja, saudara cepai makanan seperti pada waktu dia masih TK. Tempat makanan ada bagian-bagiannya, ini nasi, ini bagian ikan, ini dibawain. Tidak mungkin, saudara. Saudara kelak akan melihat dia berumah tangga. Saudara kelak akan melihat dia menjadi sosok yang bisa bertanggung jawab dalam keluarganya sendiri. Makanya saya bersyukur anak-anak saya masih kecil, saya manfaatkan, saya bisa gendong mereka, bisa kadang-kadang main sama mereka. Itu pun kadang-kadang waktu saya tersita dengan aktivitas pelayanan dan sebagainya. Tapi besok mereka tidak akan selalu bersama-sama dengan saya, dengan istri. Tidak. Ada saatnya mereka akan merasakan jauhnya dari orang tua itu seperti apa. Itu akan mereka rasakan. Nah, kalau dari sekarang tidak dibiasakan, dididik untuk anak itu mandiri, yang susah orang tua itu sendiri. Amin. Saudara lihat di dalam kitab Amsal, didiklah anakmu selama dia beserta dengan kita. Tapi kita jangan mengendaki sesuatu yang buruk terjadi kepada dia. Nah, ini juga mendidik kita, mengajar kita. Yesus mendidik murid-murid itu supaya inisiatif. Ayo, kamu selama 3,5 tahun sudah tak ajari bagaimana mendoakan orang sakit. Ayo, kamu selama 3,5 tahun sudah tak ajari bagaimana beriman, bercerita kepada orang. Pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, itu aja sudah kelihatan
kocar kacir semua, lari. Walaupun memang Petrus dia menunjukkan keberaniannya, dia keluarkan pedang dan dia memotong telinga salah satu pengikut yang mau menangkap Yesus, yaitu Malkus. Dia potong telinga Malkus, bukan Markus ya. Malkus ada itu di Alkitab. Tapi setelah itu bagaimana? Kocar kacir, lari semua. Itu baru sepele, saudara. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, masih ada 40 hari Yesus mau ngajarin mereka. Masih 40 hari Yesus bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Baru setelah itu dia naik ke surga. Saudara, anak-anak itu akan merasa nyaman, akan merasa diri safe. Segala sesuatu bisa karena masih ada papa mama, masih ada orang tua. Tapi kelak mereka akan terbuka pikirannya pada waktu orang tua itu tidak bersama-sama dengan mereka, entah pada saat mereka ada di luar kota kuliah, sekolah dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang tua itu sudah Tuhan panggil pulang ke surga, itu akan terbuka pikiran mereka. Murid-murid Tuhan buka pikiran mereka. Aku sekarang mau kembali ke surga, kamu lanjutkan pelayanan di bumi. Itu tujuan Yesus mendidik murid-murid. Ya, saudara-saudara. Makanya ayat 7 dan 11, ayat 7 dan 8, dia bilang begini. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu Yesus yang bilang. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau di Alkitab saya, kalimat penghibur itu tidak akan datang kepadamu, saya garis bawahi dengan warna merah. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia itu siapa? Roh Kudus. Saudara, sekarang kita di tempat ini kita memang tidak bisa melihat wujud Yesus, tapi dia hadir. Apa tandanya? Kita merasakan pada saat kita memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan, kita rasakan ada Allah hadir di dalam hati kita. Itu Roh Kudus. Itu sebabnya orang di luar Kristen tidak memahami Allahnya orang Kristen. Mereka beranggapan bahwa orang Kristen memiliki Tuhan 3. Tapi mereka tidak tahu 3 tapi tetap satu. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, adalah Allah Roh Kudus. Tapi semuanya tetap menyatu, Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang apa? Aku adalah aku. Bapa yaitu Tuhan. Tuhan itu juga Bapa, sama. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat yang kedua. Tadi kan saya bilang ada 2 tujuan Yesus kembali ke surga. Yang kedua, kalau yang pertama tadi untuk mendewasakan muridnya, yang kedua untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara di mana? Di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan buat saudara semua. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya
di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai situ dulu saja. Tujuan yang kedua, Yesus berangkat atau kembali ke surga, itu menyediakan tempat buat saya dan saudara. Ya. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan hidup bersama Yesus di dalam kekekalan. Apa tempat kekekalan itu? Surga. Beberapa saudara seiman kita sudah pulang ke surga. Ada mungkin beberapa saudara anggota keluarga kita yang lain, dia sudah di surga. Kalau kita mau bertemu dengan Yesus, bertemu dengan anggota keluarga kita yang kita cintai, kita kasih, setialah sama Tuhan. Memang pada saat di sana itu, misalkan saudara rindu ketemu orang tua yang sudah lebih dulu pulang ke surga, tidak ada percakapan seperti ini. Apa gue kok menagih? Pada waktu kita ketemu anggota keluarga kita, tidak ada. Ya. Tidak akan ada pertanyaan, gue matinya gara-gara apa? Tidak ada. Terus dari saudara yang sebagai penghuni baru, lalu saudara tanya-tanya, begini enak? Tidak ada. Saudara nyampe sana sudah pasti enak, sudah pasti menyenangkan. Tidak akan ada pertanyaan, bentino gue mangannya biaya. Di sana itu saudara-saudara tidak ada makanan jasmani seperti yang kita bayangkan di sini. Ya. Jangan di sana kita membayangkan, wah, bagaimana rasanya pete di surga. Beda, tidak ada. Ya, bagaimana rasanya snack-snack yang ada di surga. Karena di sana kerjaannya adalah memuji Tuhan dan ada makanan kehidupan yang tidak membuat kita lagi lapar secara jasmani. Gak ada. Nah, saudara, tempat yang Tuhan sediakan di surga itu indah. Kalau saya melihat perbandingan dengan terjemahan bahasa Inggris, itu pun ada dua pengertian yang berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pernah singgung waktu acara ibadah apa itu di sini dalam bahasa Inggris itu saya sempat bacakan. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris itu juga ada dua pengertian. Yang satu di NKJV, yang satu di NIV. Kalau NKJV dia bilang seperti ini. In my father's house are mansion. Mansion itu rumah besar. Jadi di surga itu Tuhan sudah siapkan rumah-rumah besar buat kita. Tapi kalau di NIV dibilang seperti ini. In my father's house are many rooms. Artinya apa? Di surga ada begitu banyak ruangan-ruangan, ada begitu banyak kamar-kamar untuk orang-orang yang nyampe di surga. Saya tidak tahu kamar kita nomor berapa. Saya tidak tahu rumah kita blok berapa di surga. Saya tidak tahu. Tidak bisa menjawab itu. Tapi itulah yang seperti Yohanes bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Ini tujuan Yesus ke surga. Bukan berarti Tuhan Yesus kembali ke surga lalu dia enak-enakan, tidak. Tapi dia sudah siapkan tempat untuk anak-anaknya. Ini namanya Tuhan kita bertanggung jawab. Kita nggak bisa berpikir pakai logika ini ya. Otak kita, aduh, berapa besarnya ya? Saya beritahu ya, bumi ini, planet bumi ini, atau tata surya ini, dibanding surga, tidak ada artinya. Bahkan bumi ini aja, itu bisa di bawah kaki Tuhan. Berarti betapa besarnya tempat itu. Kalaupun umat manusia di bumi ini sejumlah 7 miliar semuanya pengikut Tuhan, tetap cukup kok. Rumah besar itu. Tetap cukup kok ruangan-ruangan besar itu. Saudara, di sorga itu tidak mengenal kepadatan penduduk. Tidak mengenal.
Kalau kita di bumi, saudara, kita bisa lihat hotel itu penuh. Contoh kayak hari raya, kecuali tahun ini karena ada pandemi. Kalau tidak ada wabah, saudara mau melencer itu padat, saudara. Losmen, penginapan, guest house semuanya penuh. Tapi itu tidak berlaku di surga. Tempat itu, rumah Bapa itu sangat luas. Seperti hati Tuhan sangat luas bagi orang-orang yang mau datang bertobat dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luas hati Tuhan. Nah sekarang yang kedua, bagian yang kedua. Kalau tadi kita lihat tujuan Yesus naik ke sorga. Sekarang bagian kedua, tanggung jawab apa sih yang Yesus tinggalkan untuk kita di bumi ini? Tanggung jawabnya adalah dia memberikan penghibur. Dia kasih penghibur. Seperti tadi yang saya katakan di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Tapi saya cuma bacakan ayatnya yang ke-7 dan 8 sekali lagi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus itu tidak kira datang sama saya dan saudara. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Mengutus siapa? Mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa tugas Roh Kudus? Menginsafkan dunia dari surga. Apa tugas Roh Kudus? Menyatakan standar kebenaran Allah kepada setiap orang, bahwa Yesus tidak mungkin lagi hadir di dunia ini dalam bentuk fisik seperti waktu yang dulu. Jadi Yesus tidak akan datang ke dunia ini lagi dalam bentuk fisik. Lalu tugas Roh Kudus apa lagi? Menunjukkan penghakiman Yesus kepada iblis. Itu Yesus tunjukkan. Di dalam kitab Wahyu ada penghakiman untuk iblis. Ada. Penghakiman untuk iblis adalah penghakiman yang kekal. Saat ini Tuhan persilahkan iblis mau kemana-mana, mau menggoda anak-anaknya, Tuhan persilakan. Sama seperti kisah Ayub. Iblis datang kepada Ayub. Coba sekarang serahkan dia sama saya. Tuhan bilang apa? Monggo, silahkan, tapi satu, jangan kamu sentuh jiwanya. Oh beres. Hartanya dihabiskan. 10 anaknya meninggal semua. Tubuhnya penuh dengan penyakit. Yang lebih parah lagi dan menyakitkan batinnya, istrinya bilang apa? Sekarang yuk kamu kutuk Allahmu, setelah itu mati yuk. Itu orang yang terdekat bisa memberikan saran seperti itu. Mengutuk Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ayub tidak pernah berdosa dengan perkataannya. Dia tetap eksis. Dia tetap konsisten. Fisik penyakitan. Ekonomi keuangan berantakan. Anak-anak meninggal. Tapi dia tetap matanya tertuju kepada Bapa di surga. Saudara, saat pagi hari ini, kalau kita mau menuju, ingin masuk surga, ya, hanya ada satu orang yang bisa menunjukkan jalan ke surga, hanya Yesus. Di luar Yesus, di luar kekristenan, orang mencari jalan mana menuju ke surga. Makanya ayat yang terakhir saya bacakan buat saudara, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6, saudara harus pegang ayat ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun, bayangin, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan diperjelas di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini yang sangat jelas sekali. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab, ini ada alasannya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Berbahagialah kalau kita menjadi milik Tuhan. Berbahagialah kalau kita sudah mengenal Tuhan dan Tuhan sudah memilih kita. Saudara, kuatkan imanmu. Jangan pernah bergeser oleh keadaan dan sikon apapun. Karena jalan menuju surga tidak sama dengan filosofi dunia, yaitu ada banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi jalan menuju surga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.